Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, adalah tadabbur Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat 29, jadi sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, innalladzina yad'lunal kitaballahi, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamu sholata, kemudian mereka mendirikan sholat, wa anfaqu mimma rozaqnahum, mereka menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, sirra wa alaniyatan, dengan sir ataupun terang-terangan, yarjuna, mereka itu mengharapkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi perdagangan yang selalu menguntungkan, jual beli yang selalu menguntungkan, perniagaan yang selalu menguntungkan. Salah satunya innalladzina yad'lunal kitaballah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Kalau kita ini tidak hanya sekedar membaca, kita juga tadabbur, artinya kita itu mempelajari, menghayati, memahami, kemudian insya Allah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini juga diteliti, ternyata luar biasa. Ini hasil penelitian ya, jadi the effect of memorizing the Al-Quran on quality of life in stroke patient with aphasia motorik disorder. Jadi efek menghafal Al-Quran terhadap kualitas hidup pada pasien stroke dengan aphasia motorik. Ini saya sendiri yang meneliti, ya, dipublish di Global Journal of Health Science Canada. Ya, ternyata hasilnya apa? Penelitian ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran berpengaruh signifikan terhadap perbaikan kemampuan komunikasi fungsional pada penderita stroke dengan gangguan aphasia motorik. Aphasia motorik itu gangguan bicara. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, gangguan bicara pada stroke itu ada 3. Ya, yang pertama adalah aphasia motorik. Aphasia motorik itu dia tidak bisa bicara, tapi mampu mengenal instruksi. Ya, suruh ngangkat kaki diangkat. Tapi bicara sulit. Suruh ngangkat bokong diangkat. Dilatih untuk exercise bisa. Ini aphasia motorik. Yang kedua, aphasia sensorik. Jadi aphasia sensorik itu ya, dia bisa bicara, tapi yang dibicarakan dia sendiri tidak paham dan orang lain tidak paham. Itu aphasia sensorik. Ini justru lebih sulit. Dia sendiri nggak paham, ya, orang lain juga nggak mudeng. Nah, ditanya tadi berangkat dari rumah jam berapa, itu jawabnya tadi saya lauknya telur gitu. Ya, itu aphasia sensorik. Ya, istrinya namanya siapa? Istrinya Pak Karyo. Jadi dia bisa bicara, tapi yang disampaikan dia tidak paham dan orang lain juga tidak paham. Ini aphasia sensorik. Kalau yang ketiga adalah aphasia global. Dia tidak bisa bicara dan tidak mengenal instruksi. Nah, ini model stroke ya, Ya, ternyata yang aphasia motorik dilatih untuk menghafal Al-Quran itu ya berpengaruh terhadap ya signifikan perbaikan kemampuan komunikasi fungsional.